Hai sahabat, saya Anastasia Retno Pujiastuti atau Nana, edukator PRH Indonesia. Hobi saya bercerita, berbagi kisah, dan dari sana saya bisa menemukan diri saya lewat cerita-cerita tadi. Kali ini saya mau cerita rakyat dari Kalimantan. Judulnya Kancil dan Kura-Kura. Ditulis ulang oleh Ibu Murti Bunanta. Penerbitnya adalah Grasindo. Nah, ceritanya begini. Di Kalimantan tentunya hutannya lebat sekali ya. Dan satu kali Kancil bertemu sahabatnya si kura-kura. Lalu Kancil bilang sama kura-kura, "Hai kura-kura, ayo kita ke hutan, dalam hutan, ke danaunya. Kita mau mencari ikan. Maukah engkau menemani aku?" Kata kura-kura, "Aku mau menemani kamu ya. Karena senang ya kalau lebih dari satu orang." "Iya betul, lebih baik berdua daripada sendiri," kata Kancil. "Wah, ada lagunya." "Ya, ada lagunya. Dua lebih baik daripada sendiri. Kita pasti senang mencari ikan bersama-sama. Yuk kita cari ikan." Kalau di Kalimantan disebutnya menubah karena ada alatnya tuba, lalu mereka menyebutnya menubah ikan. Kancil dan kura-kura berjalan di hutan menuju danau di dalam hutan. Lalu ketemu sama rusa. Rusa menyapa, "Hai Kancil, hai kura-kura, kalian mau kemana?" "Oh, kami mau menubah ikan." "Wah, asik sekali," kata si rusa. "Bolehkah aku ikut?" Kata Kancil. Boleh. Karena tiga lebih baik daripada berdua. Kita pasti senang mencari ikan bersama-sama. Akhirnya Kancil, kura-kura, dan rusa berjalan di hutan menuju danau. Dan mereka bertemu dengan badak. Badak bertanya, "Hai Kancil, hai kura-kura, hai rusa, kalian mau kemana?" "Oh, kami mau menubah ikan." "Wah, asik sekali," kata si badak. "Bolehkah aku ikut?" "Boleh, karena 4 lebih baik daripada bertiga. Kita pasti senang mencari ikan bersama-sama." Lalu udah berempat ya. Kancil, kura-kura, rusa, badak. Lalu mereka ketemu lagi sama binatang yang telinganya besar sekali. Gajah. Lalu gajah tanya, "Hai badak, hai rusa, hai kancil, hai kura-kura, kalian mau kemana?" "Oh, kami mau menubah ikan. Boleh tidak aku ikut?" kata si gajah. Boleh. Karena 5 lebih baik daripada berempat. Kita pasti senang mencari ikan bersama-sama. Wah, mereka berlima berjalan di hutan menuju ke danau. Dan mereka ketemu sama beruang. Lalu beruang menyapa mereka. "Hai kawan-kawan, kalian mau kemana?" "Hai beruang, kami mau menubah ikan." "Wah, ramai sekali sudah berlima. Bolehkah aku ikut?" Kata Kancil. Boleh. Karena 6 lebih baik daripada berlima. Kita pasti senang mencari ikan bersama-sama. Akhirnya mereka berenam bersama-sama di danau menubah ikan. Wah, ikannya banyak sekali. Wah, ayo cepat. Kita bawa ikannya ke tepi danau. Wah, lalu mereka membawa ikannya ke tepi danau. Lalu mereka bingung. Wah, bagaimana ini?
ikannya banyak sekali yang kita dapat. Kita tidak bisa membawanya pulang sekaligus. Dan hari sudah malam. Bagaimana kalau kita kumpulkan dulu di sini, lalu ada yang menjaga ikannya, lalu sebagian kita bawa pulang, sebagian lagi besok kita kembali. Oh boleh, tapi harus ada yang menjaga ikan ini yang di sini. Karena kalian tahulah, di sini ada raja hutan si harimau yang nakal. Pasti dia usil. Kalau gitu siapa yang berani menjaga ikan ini sendirian supaya terhindar dari kejahatannya si harimau? Harusnya yang badannya besar. Kata beruang, aku berani, aku badannya besar, cakarku tajam. Aku akan menjaga ikan-ikan ini. Aduh, jangan engkau lah beruang. Gajah saja, gajah badannya lebih besar loh. Oh, baiklah, gak apa-apa. Gajah saja, katanya si beruang. Akhirnya gajah duduk di pinggir tumpukan ikan-ikan itu, sementara yang lainnya mulai pulang. Besok kembali datang lagi. Tapi baru sebentar, ternyata sudah datang si raja hutan itu. Wow, si gajah yang sebenarnya sudah siap-siap, tapi... Hai, nama saya Anastasia Retno Pujiastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Dia ternyata tidak berhati-hati dan si harimau langsung menggigit kupingnya, telinganya yang lebar itu. Teman-teman tolong, telingaku digigit oleh harimau, teman-teman tolong. Nah, untung teman-temannya belum terlalu jauh ya. Lalu teman-temannya itu suara gajah. Kenapa gajah? Kenapa? Ayo kita tolong gajah. Akhirnya teman-temannya datang menemui gajah. Nah, ternyata gajah sudah kesakitan. Aduh teman-teman tolong, telingaku tolong. Aduh gajah gimana? Itu ikan-ikan udah sebagian dibawa oleh sama siapa? Sama harimau. Ikan-ikannya sudah dibawa sebagian. Ya sudah. Sekarang gajah, mari kita pulang dulu gajah. Kamu diobati dulu. Ini harus ada yang gantian untuk menjaga si ikan-ikan ini. Siapa nih yang badannya besar juga? Oh ya sudah kalau gitu beruang saja. Tadi kan awalnya beruang memang yang mau menjaga. Beruang, kamu kan badannya besar dan cakarnya tajam. Jadi pasti lebih bisa untuk menerkam si harimau. Ya sudah, boleh. Aku saja yang menjaga ikan-ikan ini. Akhirnya mereka semua membawa gajah untuk diobati. Dan kemudian beruang menggantikan gajah untuk jaga ikan-ikan itu supaya tidak diambil oleh si harimau. Baru dijaga sebentar. Lalu ternyata harimau datang lagi dan harimau curang. Dia langsung menerkam beruang dari belakang. Sehingga cakar si beruang yang sudah disiapkan untuk menerkam si harimau ternyata tidak bisa karena si beruang diterkam dari belakang. Beruang langsung, tolong teman-teman, aku diterkam dari belakang teman-teman. Dan teman-temannya belum jauh mendengar lagi. Waduh, ternyata si beruang juga kena nih sama harimau. Ayo kita tolong dulu, kita tolong.
Akhirnya mereka kembali lagi dan mendapatkan bahwa beruang sudah dicakar-cakar sama harimau dari belakang. Aduh teman-teman, punggungku. Aduh. Oke, baik, 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 baik. Ini harimau ini memang eh, akalnya banyak sekali ini. Kenapa dia sudah ambil, aduh ikan-ikan kita walaupun masih banyak tetapi sudah berkurang. Aduh siapa lagi nih yang mau menjaga ikan-ikan kita sementara gajah dan beruang harus kita obati dulu. Siapa lagi ya? Badak, badak kamu saja. Kamu kan badannya besar. Tidak, aku takut. Aku takut sama beruang karena culaku lagi sakit. Aku tidak berani. Yang lain saja ya. Lalu akhirnya Kancil dengan gagah berani menyatakan, aku akan menjaga ikan-ikan ini. Kalian pulanglah saja terlebih dahulu. Hah? Yang benar Kancil? Kamu mau diterkam sama si harimau itu? Badan kamu kecil loh. Jangan khawatir. Aku akan menjaga ikan-ikan ini dengan lebih baik. Oh, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya Kancil, kata teman-teman. Lalu teman-teman, ternyata si Kancil malah sibuk dengan dia membuat gelang-gelang dari rotan. Dia ambil rotan, dia buat gelang-gelang. Jadi dia menjaganya sambil mengerjakan sesuatu, yaitu membuat gelang-gelang dari rotan. Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh si Kancil ya? Dan si harimau sudah mulai datang tuh dia bilang. Tapi si Kancil dengan tenangnya, rajin, tekun membuat gelang-gelang itu dari rotan. Si harimau sudah rasa kesal nih ya. Karena dia merasa kok tidak ditakuti ya aku katanya. Lalu karena tidak merasa ditakuti, harimau bilang sama si Kancil. Kancil, kamu tidak takut ya? Aku mengaum dari tadi. Lalu kata Kancil, aduh harimau, sudahlah aku sudah tahu maksudmu. Kamu mau ambil ikan-ikan itu kan? Ya sudah ambil saja, ambil saja. Hah? Yang benar? Kata si harimau. Iya ambil saja, aku lagi sibuk bikin gelang-gelang ini. Sebenarnya kamu itu bikin apa sih Kancil? Kata si harimau. Aku mau bikin gelang-gelang ini karena aku mau lihat bidadari cantik. Hah? Jadi gelang-gelang itu untuk melihat bidadari cantik? Iya, sudah kamu kalau mau ambil ikan ambil saja. Aku sibuk membuat gelang-gelang ini. Aduh Kancil, aku udah deh, aku tidak ambil ikan lagi. Aku mau lihat bidadari saja. Aku pinjam ya gelang-gelangnya, boleh ya? Aku pinjam gelang-gelangnya, boleh. Janganlah, aku saja yang lihat bidadari, kata Kancil. Ya tolonglah, aku pinjam ya Kancil ya. Aku pinjam sekali saja, nanti aku kembalikan. Ya sudah, kamu tahu cara pakainya? Tolong beritahu ya, kata si harimau. Begini, bidadari ada di mana? Ya ada di kayangan, kata si harimau. Kalau gitu, kamu harus sambil tiduran, melihat ke atas langit, dan supaya berkonsentrasi, kamu gunakan gelang-gelang ini di tangan, di kaki, di leher, di perut. Jadi nanti kamu tidak bergerak-gerak dan kamu bisa melihat dengan leluasa bidadari sedang menari-nari. Oh, boleh. Aku coba ya. Mana coba gelang-gelangnya? Lalu si harimau mulai memakai gelang-gelang itu di kaki, di tangan, di perut, di leher. Dan dia mulai tidur menghadap ke langit. Kancil, mana ya bidadarinya ya? Aku sudah memakai gelang-gelangmu loh. Ya tunggulah, kata Kancil. Sebentar lagi mereka pasti datang beramai-ramai. Oh iya, Kancil, bidadarinya ada berapa nanti yang datang? Sudah, kamu jangan berisik harimau.
nikmati saja kayangan itu. Kancil, tapi aku sudah mulai tidak bisa bergerak-gerak nih, tangan dan kakiku nih sudah semutan ini. Tenang, katanya si Kancil. Aku semutan sekali nih Kancil, katanya. Dan tahukah teman-teman, Kancil waktu si harimau semutan, dia langsung memukul-mukul si harimau. Teman-teman, aku sudah bisa menangkap si harimau. Aduh, si harimau karena semutan kemudian dipukul-pukul oleh banyak binatang-binatang yang kembali datang lagi. Jadi akhirnya si harimau kesakitan. Aduh, maaf teman-teman, aku jangan dipukul ya. Aduh, makanya kamu jangan suka nakal ya, mencuri ikan-ikan ya. Udah ya, nggak boleh lagi ya. Iya, aku janji tidak akan mengambil ikan-ikan kalian lagi. Aku janji, tapi tolong lepaskan. Akhirnya mereka semua melepaskan si harimau yang sudah berjanji untuk tidak nakal lagi. Nah, setelah itu ternyata belum selesai teman-teman. Ternyata binatang-binatang yang gagah perkasa itu, tadi ada gajah, ada badak, ada beruang. Mereka mau mulai curang sama Kancil dan kura-kura yang badannya kecil. Mereka bilang begini, berarti sekarang kita sudah aman membawa ikan-ikan ini semua. Tentunya yang badannya besar membawa ikan lebih banyak. Begitu ya Kancil ya? Kancil sudah mulai sebel. Mereka mau berbuat curang. Ini hasil ideku dan hasil tangkapan bersama-sama. Kenapa mereka membawanya? Karena beralasan badannya besar. Lalu Kancil bilang begini, hai teman-teman, begini saja, karena di hutan ini masih banyak bahaya, kita pulang membawa masing-masing ikan. Tapi aku akan berjalan di depan dan bila aku mengedip-ngedipkan mataku, artinya ada bahaya datang. Dan kita semua harus berpencar dan meninggalkan ikan-ikan kita. Supaya kita semua masing-masing aman. Oh baiklah kalau begitu, kata teman-temannya. Lalu mereka mulai berjalan dan Kancil di depan bersama kura-kura. Kancil sudah mulai berkedip-kedip, bergoyang-goyang. Dan teman-teman yang lain mulai melihat, ada bahaya. Lalu Kancil sudah mulai melompat. Dan semua binatang-binatang yang besar yang sedang membawa ikan itu berlari tunggang langgang. Aduh, kita sebaiknya menyelamatkan diri. Kita tinggalkan ikan-ikannya. Dan mereka semuanya tunggang langgang. Yang tinggal hanya Kancil dan kura-kura, dua sahabat yang sejak awal sudah bersama-sama saling bahu-membahu. Dan Kancil kura-kura bilang begini, mereka tertipu karena mereka hanya mau enaknya saja. Nah sekarang kita sudah berhasil mendapatkan ikan-ikan kita. Mari kita bawa berpesta ikan. Nah teman-teman, itu cerita Kancil dan kura-kura, dua sahabat yang saling menjaga, saling tolong-menolong, dan saling mengisi. Itu fungsinya sahabat. Dari cerita tadi, saya jadi tahu saya juga punya kapasitas untuk bersahabat. Tulus memberikan apa adanya keberadaan diri saya. Bagaimana dengan teman-teman? Kita nantikan lagi cerita yang lainnya. Bye.